Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami akan memperkenalkan aplikasi Point of Sale yang dirancang oleh kelompok 1 dan 2. Jadi, aplikasi ini adalah aplikasi kasir berbasis web yang dirancang secara modern, simple, dan pastinya user-friendly atau mudah dikelola oleh para pengguna. Dengan tujuan utama dari aplikasi ini adalah mendigitalisasi operasional usaha. Maka dari itu, pengguna dari aplikasi ini dapat mempercepat proses pencatatan, lalu berikutnya dapat mengelola daftar barang, dan yang terakhir adalah merekapitulasi finansial. Baik, sebelum mulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, perkenalkan nama saya Era Najla Hadamala dengan 3 digit PIN terakhir 308. Saya Intan Fakruna dengan 3 digit terakhir 010. Dan saya Madisa Jodahania Putri dengan 3 digit NIM terakhir 104. Saya Syafiqah Muklisova dengan 3 digit NIM terakhir 007. Saya Afrian Rahima dengan 3 digit NIM terakhir 302. Saya Salsabila Buana Murti dengan 3 digit NIM terakhir 103. Saya Ataya Nizul Rasaki dengan NIM terakhir 327. Baik, demi mempersingkat waktu, saya persilakan kepada rekan saya untuk memberikan tutorial secara rinci terkait penggunaan dari aplikasi. Kepada rekan saya, persilahkan. Nah, oke teman-teman, jadi yang pertama kita bakal masuk ke tampilan awal aplikasi kasir dari Cafe Wantu. Nah, di sini terdapat dua bagian kiri dan juga bagian kanan. Nah, di bagian kiri di sini terdapat beberapa list barang atau list menu dari kafe kami. Nah, di sini tuh ada kopi susu, kopi santan, intel rebus, ini juga ada intel goreng, kopi gula aren, dan nasi goreng. Nah, di tampilan ini kita itu menyediakan ada gambar, harga, dan namanya juga, dan di sini juga kita ada kode-kodenya. Nah, kita lanjut ke bagian kanan. Ini tuh untuk transaksinya. Nah, ketika kita sudah memasukkan barang, itu nanti bakal terdapat harga barangnya di sini. Juga kita bisa memasukkan uangnya. Ketika nanti juga bisa keluar kelebihan ataupun kekurangan. Juga ini bisa dibayarkan menggunakan cash ataupun kris. Oke teman-teman, selanjutnya pada tampilan list barang ini di sini kita mendapati pada sisi kiri yaitu gambar barang, selanjutnya ada kode barang, dan selanjutnya ada nama barang lalu harga. Pada bagian sisi kanan di sini kita mendapatkan edit dan hapus pada setiap barisnya, karena di sini berfungsi dari edit sendiri itu bisa mengedit produk dalam sistem ini. Selanjutnya untuk hapus bisa menghapus produk dalam sistem ini. Oke, selanjutnya di sini pada sisi kanan atas di sini ada fitur tambah barang baru, di mana di sini kita bisa menambahkan menu yang ada pada kafe kita. Selanjutnya pada tampilan rekapan di sini kita dapat melihat total omset keseluruhan, yaitu proses transaksi yang sudah berhasil dilakukan pada kafe kita ini. Di sini di bawahnya ada rekapan barang terjual dan total barang. Selanjutnya merupakan riwayat transaksi dan waktu-waktunya serta ID transaksi, total item, dan total omsetnya. Selanjutnya kita masuk ke kategori list barang. Jadi kategori list barang ini berfungsi sebagai database dari sistem kami. Di kategori ini ada daftar-daftar barang yang dijual di kafe kami. Di bagian sini tampilannya ada tampilan gambar, ada kode barang, ada nama barang, ada harga, dan ada aksinya untuk mengedit dan juga hapus daftar barang yang kita mau. Untuk kode barang ini kalau MI awalannya MI itu untuk kode minuman dan MA itu untuk kode makanan. Kemudian di sini ada tampilan, ada aksi untuk menambah barang baru. Bisa dibantu ini misalnya di sini aku mau tambahin makanan, jadi tulisnya MA karena yang terakhir itu MA003, jadi untuk sekarang itu MA004. Untuk nama barangnya misalnya di sini contohnya pancong lumer. Dan untuk harganya aku buat jadi 10.000. Kemudian di sini kita juga bisa memilih untuk gambar produknya dan bisa disesuaikan untuk rasio dan kepotongan gambarnya. Kemudian bisa diedit
dipotong dan disimpan. Kemudian barangnya yang baru akan muncul di bagian bawah. Lalu saya akan mencontohkan jika kita menambahkan minuman. Kita masukkan kode baru MI, dan yang terakhir karena tadi udah MI 003, jadi kita namakan MI 004. Kemudian untuk nama barunya misalnya susu coklat. Lalu untuk harganya misal saya buat 10.000, dan kita menambahkan gambar untuk foto produk kita. Kemudian kita sesuaikan biar logonya terlihat, dan lalu kita foto dan simpan. Kemudian simpan barang. Lalu produknya akan terlihat di bagian paling bawah. Kemudian di bagian sini kita bisa edit produknya. Misal harganya terlalu mahal atau terlalu murah, kita bisa ubah harganya menjadi misal 7.000. Kemudian kita simpan perubahan, tutup. Lalu kita juga bisa menghapus menu yang kita sudah tidak jual lagi, klik ya, lalu tutup. Gitu contohnya. Oke teman-teman, kita masuk ke proses transaksi pemesanan. Nah, untuk pilih menunya, customer nanti akan pilih menu di bagian menu fisik yang telah disediakan. Nah, kita sebagai kasir tinggal mention menu apa yang telah dipilih oleh customer. Misalkan customer pilih menu susu coklat, nasi goreng, sama kopi gula aren. Nah, nanti pesanan yang telah dipesan oleh customer akan tertara di sini, dan udah otomatis ada total harganya yang harus dibayarkan oleh customer. Sebelum masuk ke bagian sini, kita tanya dulu apakah customer mau bayar pakai kris atau pakai cash. Kalau misalkan pakai cash, kalau misalkan pakai kris, kita langsung tulis di sini sesuai dengan total harga yang telah tertera di sini. Jadi nanti langsung ke proses pembayaran. Kalau misalkan pakai cash, kita tulis di sini sesuai dengan uang yang telah diberikan kepada kita. Jadi nanti ada kembaliannya di sini otomatis. Kalau misalkan berwarna merah berarti uangnya kurang, kalau misalkan berwarna hijau berarti uangnya pas atau ada kembaliannya. Nah, kita langsung masuk ke proses pembayaran. Misalkan ini 34.000 dengan cash ya, cashnya 50.000 misalkan. Nah, proses pembayarannya untuk cetak struk. Nah, ya cetak struk. Nah, ini dia struk pembeliannya, ada tanggalnya, ada jamnya, dan ada rincian harganya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian rekapan. Jadi di bagian rekapan ini paling atas ini ada total omset keseluruhan. Jadi kita bisa memperkirakan omsetnya berapa sih yang terjadi pada hari itu. Nah, di bawahnya itu ada rekapan barang terjual. Di sini tertera ada jumlah barang terjual. Misalnya kopi santan, pada hari itu kita menjual berapa gelas kopi santan. Misal di sini ada 3, dan di sini ada pendapatan dari kopi santan tersebut 3 dikali 10.000. Nah, di bawahnya itu ada riwayat transaksi. Nah, di riwayat transaksi ini kita bisa melihat waktu transaksi tersebut terjadi, serta ada total omset dari transaksi tersebut. Namun kita jika ingin mengetahui transaksi apa aja sih yang dibeli oleh customer pada saat itu, kita bisa masuk ke bagian detail. Nah, di bagian detail ini tertera barang-barang yang dibeli oleh customer pada saat itu. Jika kalian ingin mencetak struk lagi, kalian bisa mencetaknya di bagian sini. Nah, di bagian struk ini juga ada tanggal transaksi terjadi. Baik, telah selesai presentasi pada kali ini. Kami berharap dengan adanya tutorial secara rinci dapat memberikan kemudahan kepada para pengguna maupun tim manajemen untuk mengelola aplikasi ini. Sekian dari saya sebagai moderator dan teman-teman kelompok 1 dan 2. Semoga apa yang kami sampaikan juga bisa bermanfaat. Kami, kelompok 1 dan 2, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.